Halo semuanya, kenalin nama gue Tama. Kalau teman-teman kebetulan lagi lihat atau nggak sengaja nih ngeklik cari-cari rumus Excel, terus ada video ini. Nah, channel ini sengaja gue buat untuk khusus Microsoft Excel dan isinya rumus-rumus. Dan kali ini rumus yang mau gue bahas dari Excel adalah rumus sum, yang artinya summary atau penjumlahan. Sum sendiri itu ada banyak ya teman-teman, ada sum if, ada sum ifs. Nah, kali ini gue akan bahas tiga rumus tersebut, yaitu sum if, dan sum ifs. Dimana dari masing-masing arti itu berbeda, tapi intinya sama, itu penjumlahan. Jadi kalau sum itu dia penjumlahan, kalau sum if itu penjumlahan dengan kriteria. Satu kriteria, kalau sum ifs itu lebih dari satu kriteria gitu teman-teman. Langsung aja. Di sini kalian lihat tabel, ada tabel di sini. Lalu di sini ada semacam kayak ya gue tulis atau gue ketik di kayak perintah-perintah kayak gini. Nah, ini ada sum if yang sebelumnya udah gue bikin ya, udah gue buat untuk jawaban-jawabannya. Nah, untuk sekarang sementara kita hapus dulu ya teman-teman. Kita mulai dari awal. Nah, kita mulai aja. Untuk yang pertama yang akan kita cari adalah sum, yang artinya itu adalah summary atau penjumlahan. Jadi untuk rumus sum itu sendiri, yaitu sama dengan kurung buka sum, maaf teman-teman, sama dengan sum kurung buka. Nah, lalu teman-teman cari mana saja yang akan dijumlahkan gitu. Karena di sini namanya murid tersebut nama Dwi. Nah, ini dia matematika IPA IPS, maka kita akan mencari nilai mata pelajaran dari siswi atau ini L itu laki-laki ya, siswa bernama Dwi dengan nilai matematika IPA dan IPS totalnya berapa gitu. Nah, langsung aja tadi sama dengan sum dari matematika, langsung tarik aja ke kanan gitu. Lalu tutup kurung. Enter. Hasilnya 185. Jadi, untuk jumlah nilai mata pelajaran dari siswa yang bernama Dwi dari matematika, IPA, dan IPS adalah 85 gitu. Kalau teman-teman mau carinya ke sini boleh, atau mau carinya ke bawah sini boleh. Itu tergantung dari kebutuhan teman-teman. Atau teman-teman mau cari yang nama Susilowati atau Gua Kunir ada. Nah, di sini rumusnya sudah ada 7 ya, 7 dia langsung tarik ke bawah. Nah, ini yang si duit tersebut 185. Lalu di sini yang kedua ada sum if. Tapi sebelahnya gua pasang dui. Nah, itu tadi kalau sum if itu dia mencari penjumlahan dengan kriteria gitu. Jadi, yang mau kita cari di sini adalah jumlah nilai dari murid siswa yang bernama Dwi. Gitu loh maksudnya teman-teman. Nah, di sini kan mudah ya teman-teman. Ada Dwi 1, Dwi 2, Dwi 3. Ada 3 nama Dwi. Gimana kalau banyak sampai ratusan atau ribuan gitu. Nah, rumusnya pakai yang sum if teman-teman. Jadi langsung aja itu sama dengan sum if lalu kurung buka. Nah, yang kita cari apa itu teman-teman? Range-nya. Di sini ada range, kriteria, ada sum range. Jadi range-nya ini di sini yang karena yang mau kita cari adalah Dwi. Yang bernama Dwi, maka kita cari tabel nama. Tabel nama di sini teman-teman yang ada nama semuanya gitu. Kita blok, tarik ke bawah gitu, atau bisa pakai kontrol bawah, atau itu bisa pakai keyboard juga, atau bisa pakai mouse juga gitu. Nah, ini C6 C15. Lalu karena di sini perintahnya adalah titik koma ya, range titik koma. Nah, di masing-masing Excel atau di komputer teman-teman beda-beda, ada yang titik koma, ada yang koma aja. Kalau di sini gua titik koma. Titik koma, karena yang akan kita cari adalah Dwi, siswa yang bernama Dwi, maka tanda kutip. Nah, kalau di Excel sendiri kalau mau masukin teks itu harus pakai tanda kutip dulu teman-teman ya. Gitu, sorry. Dwi, itu tanda kutip 2 lagi, titik koma lagi, sum range. Nah, yaitu range yang akan dijumlah gitu. Misalkan teman-teman mau cari nilai Dwi di mana nih jumlahnya, di matematika, IPA, atau IPS.
Teman-teman tinggal pilih salah satu aja. Nah, kalau yang akan kita cari di sini itu adalah nilai dari siswa yang bernama Dwi dengan mata pelajaran ini, matematika ya. Kita blok yang matematikanya. Oke. Nah, ini sudah ada rumusnya, tinggal kurung tutup, enter. Totalnya 225 hasilnya. Jadi, untuk siswa yang bernama Dwi dengan nilai matematika jumlahnya itu 225 gitu. Jadi yang namanya Dwi nih 1 2 sorry sebentar. Nah, yang namanya kita hiraukan aja ya ini teman-teman. Nah, ini namanya Dwi 1 2 3 gitu. Itu 225 teman-teman gitu. Nah, teman-teman bisa hitung sendiri kalau manual. Ini 65 ditambah 85 tambah 75 hasilnya adalah 225. Oke, sudah. Kita close tadi agak. Nah, ini totalnya 225 dari siswa yang bernama Dwi matematika. Kalau teman-teman mau ganti, misalkan namanya siapa namanya, misalkan yang ini deh, Susilowati, kita ganti namanya Dwi. Nah, enter. Nah, otomatis di sini akan berubah lagi teman-teman. Dia 300. Gitu. Karena yang tadi ini 1, 2, 3, 4 itu nilainya 300 gitu. Kita rubah lagi dari yang pertama, Susilowati. Nah, lalu yang ketiga, nah ini tambah satu kriteria lagi. Jadi di sini carilah jumlah nilai dari siswa yang bernama Dwi berjenis kelamin, di sini L jenis kelamin laki-laki gitu. Kalau tadi kan yang si sum if itu hanya Dwi. Nah, jadi untuk si Dwi ini mau kelamin yang perempuan, di sini ada ini ya, teman-teman nih. Ini Dwi perempuan. Lalu di sini ada Dwi L laki-laki, Dwi laki-laki. Nah, kalau yang ini, Dwi ini, itu dia hanya cari berdasarkan nama Dwi saja gitu. Tidak ada jenis kelaminnya gitu. Nah, untuk yang sum if ini dia lebih dari satu kriteria. Jadi cari siswa yang bernama Dwi berjenis kelamin laki-laki. Oke, langsung aja rumusnya sama dengan sum ifs. Ini pakai S ya teman-teman di belakangnya. Kalau yang tadi sum if, ini sum ifs. Oke. Nah, sum range adalah total nilai. Sum range-nya total nilai dari yang bernama Dwi laki-laki. Gitu. Misalkan kita mau cari nilai matematika deh ya. Kita sama dengan yang ini matematika, lalu ini matematika juga. Nah, yang pertama kita blok dulu nilai yang mau dicari, sum range-nya. Lalu kriteria 1. Maksudnya kriteria 1 itu adalah yang tadi Dwi laki-laki gitu. Kita titik koma, cari di sini karena laki-laki cari tabel yang bertuliskan laki-laki. Kita tarik di sini. Nah, kriteria range lalu titik koma, kriterianya apa? Karena kriteria yang cari adalah laki-laki atau L. Nah, teman-teman bisa titik 2 L lalu titik 2 lagi titik koma. Nah, ini kan baru laki-laki. Hanya laki-laki aja, tapi kan namanya si Dwi ya. Lalu kita cari juga kriteria kedua yang ini, kriteria kedua, namanya teman-teman. Itu adalah namanya di sini, di kolom nama. Kita blok, lalu titik koma, titik 2, namanya adalah Dwi. Oke. Tanda kutip 2 lagi, lalu tutup, lalu enter. Nah, jumlahnya adalah 140. Jadi coba ya, kita hitung 140 Dwi L. Berarti ini Dwi yang ini L 65 ditambah 75. Betul ya teman-teman? 140. Jadi untuk siswa jumlah total nilai matematika dari siswa yang bernama Dwi berjenis kelamin laki-laki adalah 140. Nah, kalau teman-teman mau ganti misalnya
Dwi, ya oke lah, kita gantilah di sini nggak usah L ya, kita ganti P atau alias perempuan. Oke. Nah, di rumus ini kita ganti aja teman-teman. Di rumus ya. Kita ganti yang L ini jadi P. Enter. Nah, 85. Jadi yang kebacaannya aja Dwi P Matematika 85. Gitu. Ini sih berguna buat teman-teman cari data yang banyak atau apa, misalkan teman-teman untuk di dunia kerja, di dunia sales itu bisa. Jadi berapa stok sekian dengan barang sekian dengan quantity sekian. Nah, itu bisa ini semuanya pakai sum ifs ini gitu. Nah, itu aja untuk video kali ini yang gua jelasin sum ifs. Semoga teman-teman ngerti, teman-teman bisa pahami ini dan berguna dibuat di sekolah mungkin atau pekerjaan sehari-hari atau apapun itu gitu. Untuk di next video selanjutnya akan gue jelasin rumus-rumus Excel yang selanjutnya, mulai dari ada max, max if, ada minus, lalu ada VLOOKUP, HLOOKUP, agregat, banyak teman-teman. Lalu conditional formatting itu keren banget gitu. Cukup sekian saja dari gue Randy atau Tama. Tolong bantu subscribe-nya biar nanti teman-teman bisa otomatis dapat kalau ada uploadan video baru gitu, biar nggak kelewat. Itu aja teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.